Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia dengan NIM 6670230160 dari kelas 6C jurusan Ilmu Pemerintahan. Halo teman-teman semua, di sini saya akan melakukan review jurnal terkait dengan materi hambatan perencanaan pembangunan daerah dengan judul Konstruksi Hukum dalam Standarisasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendukung efektivitas pembangunan nasional karya Ervina Nasari Sipahutar tahun 2025. Sebelum kita masuk ke isi jurnalnya, izinkan saya untuk mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa perencanaan pembangunan daerah di Indonesia masih sering tidak selaras dengan arah pembangunan nasional? Padahal sudah ada regulasinya, sudah ada anggarannya, dan sudah ada lembaga perencanaan di setiap daerahnya. Nah, jurnal ilmiah ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dari perspektif hukum. Analisis kritisnya berangkat dari sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana pemerintahan daerah mendapatkan kewenangan yang sangat luas untuk menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Secara teoritis, desentralisasi ini seharusnya meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya dan dalam realitasnya, kenyataan berkata lain. Kewenangan yang besar ternyata tidak selalu diiringi oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai. Akibatnya muncul berbagai persoalan struktural yang cukup serius, misalnya tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kapasitas perencanaan antar daerah yang sangat tidak merata, lemahnya koordinasi lintas sektor, atau bahkan rendahnya akuntabilitas dalam proses perencanaan. Dan yang paling terasa dampaknya adalah dokumen RPJMD yang kerap kali tidak sinkron dengan RPJMN sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan secara keseluruhan. Satu hal lagi yang disoroti oleh penulis adalah terkait dengan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau yang kerap kita kenal sebagai musrenbang yang secara normatif dirancang sebagai forum aspiratif namun pada praktiknya masih bersifat formalistik dan belum benar-benar merefleksikan aspirasi masyarakat itu sendiri. Berangkat dari kondisi inilah penulis mengajukan pertanyaan kritis terkait bagaimana konstruksi hukum dapat berperan dalam mendorong standarisasi tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Masuk ke dalam bagian yang paling menarik dari hasil kajian jurnal ini, penulis menemukan setidaknya 3 klaster permasalahan utama yang menjadi penghambat perencanaan pembangunan. Klaster pertama adalah dimensi normatif regulatif. Di sini penulis menemukan bahwasanya meski Indonesia sudah memiliki dua undang-undang besar yaitu Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata kedua regulasi ini belum secara eksplisit menetapkan standar hukum operasional yang seragam. Maksudnya apa? Tidak ada ketentuan yang mengatur secara rinci soal format dokumen perencanaan, prosedur penyusunan, maupun indikator kinerja yang harus dipenuhi setiap daerah. Akibatnya apa? Muncul variasi yang sangat besar dalam kualitas dokumen RPJMD dan RKPD antar daerah. Yang mana satu dokumen sudah berbasis data dan indikator terukur, dokumen yang lainnya masih bersifat ala kadarnya. Kondisi ini kemudian menghambat sinkronisasi antara rencana daerah dengan RPJMN. Klaster kedua menyoal kapasitas kelembagaan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda di berbagai wilayah memiliki perbedaan yang sangat signifikan, mulai dari struktur organisasinya, kualitas sumber daya manusia perencananya, hingga infrastruktur teknologi informasi yang dimilikinya. Daerah dengan kapasitas kelembagaan yang rendah cenderung kesulitan dalam menyusun perencanaan dengan basis data dan berorientasi pada hasil. Ironisnya, daerah dengan kapasitas yang relatif baik pun belum tentu memiliki mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwasanya kualitas perencanaan tidak semata-mata soal kemampuan teknis, akan tetapi juga soal kerangka hukum yang mendorong transparansi dan pertanggungjawaban publik. Ervina mengutip pandangan Wahyudi tahun 2022 yang mengatakan bahwasanya dalam konteks ini hukum harus berfungsi sebagai instrumen institutional engineering yang mengatur koordinasi vertikal sekaligus memastikan distribusi kewenangan yang proporsional. Klaster ketiga membahas implementasi dan evaluasi. Pada klaster ini terungkap bahwasanya faktor penghambat dari perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu karena lemahnya sinkronisasi vertikal antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah daerah dalam penyusunan serta pelaksanaan rencana pembangunan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya berfungsi sebagai pedoman operasional yang efektif bagi pelaksana kebijakan di daerah. Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terstandarisasi secara hukum pun belum ada. Akibatnya apa? Proses pembangunan
dari hulu ke hilir, dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi tidak berjalan dalam satu sistem yang koheren. Berpijak dari ketiga klaster tersebut, Ervina menawarkan solusi utama yaitu perlunya peraturan pemerintah khusus tentang standarisasi tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang mengatur secara holistik dan secara komprehensif tentang standar prosedural, tahapan partisipatif, indikator kinerja pembangunan, dan mekanisme evaluasi yang terukur dan seragam. Selain itu pula, diperlukan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi yang diatur secara legal, sehingga perencanaan daerah tidak lagi berjalan dalam sistem-sistem yang terpisah. Jadi, simpulan besar dari review jurnal ini adalah konstruksi hukum yang kuat dan adaptif merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang terstandarisasi dan efektif. Desentralisasi tidak hanya bisa dipahami sebagai pelimpahan kewenangan saja, akan tetapi juga harus disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan kerangka hukum yang benar-benar beroperasional. Melalui review jurnal ini, setidaknya mengajukan 3 rekomendasi kebijakan yang konkret yang dapat mengatasi faktor-faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, yaitu adanya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya, perlu adanya sinkronisasi yang lebih tegas antara Undang-Undang Nomor 25/2004 dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 dan berbagai peraturan sektoral yang kerap kali tumpang tindih. Kemudian yang kedua adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi di Bapeda di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan kapasitas yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hukum yang bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal. Sekian pemaparan review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.